atau apakah hanya seorang Zainal yang disuntikan oleh Arcan Yuri dalam babak kedua ini? Baru saja kick off babak kedua dilakukan dari Stadion Gajah Mada Malang. Pelanggaran kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh El Capitano Alfredo Raul Reyes. Ya, kita lihat dengan turunnya Zainal Arif, kita lihat Persib menaruh 3 penyerang sekaligus, yaitu Barkawi, Bekamenga maupun Zainal Arif. Dan kita lihat, ya betul sekali, dengan 2 penyerang dan 1 pemain di belakangnya menjadi second striker. Dan kita lihat di sini bagaimana bahwa adanya indikasi untuk melakukan serangan-serangan di babak kedua ini. Pelanggaran kembali terjadi. Lorenzo Cabanyas, Ridwan Barkawi, Erik Setiawan kepada Gilang Angga. Erik Setiawan kali ini kepada Zainal Arif. Alan Paves, M. Kamri. Duel cukup keras tadi antara M. Kamri dan juga Gilang Angga Kurniawan. Zainal Arif masuk menggantikan Leo Citescu. Ya, benar. Leo tidak memberikan kontribusi yang jelas sepanjang babak pertama dan lebih memilih Zainal Arif untuk disuntikan dan dalam babak kedua ini. Satu keputusan yang bagus menurut saya. Backheel tadi, kembali bola. Satu kerjasama yang ditujukan kepada Sergio Fernandez terlalu dalam, sehingga mudah bagi Tema Mursadat untuk mengintercept bola tersebut. Abdi Gusti Wicaksono. Masih Abdi Gusti. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Cucu Hidayat terhadap Abdi Gusti Wicaksono. 2 breaker bertanding, bertarung di malam hari ini. Dan dengan nomor punggung yang sama. Sama-sama dengan nomor punggung 8. Kamri juga Pitono berada di depan bola. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini? Akankah kembali Pitono melakukan tendangan dari luar kotak penalti? Sudah lakukan Pitono. Masih membentur satu pemain dari Persib Bandung. Abdi Gusti maksudnya ingin memberikan umpan. Tipis. Bola berada di atas gawang dari Tema Mursadat. Sebuah tendangan yang dengan unsur spekulasi yang sangat tinggi. Sepak pojok kali ini bagi Laskar Kenaro. Kembali bola mengarah ke Tianjin. Masih dapat ditepis kali ini oleh Tema Mursadat. Satu peluang kembali melalui Sergio Fernandez. Masih dapat ditepis kali ini oleh Tema Mursadat. Ya, kita lihat kembali umpan yang dilakukan crossing dari sebelah kiri pertahanan daripada Persib Bandung. Kita lihat begitu gampangnya umpan diberikan, dan kita lihat lagi-lagi memang Fernandes mempunyai naluri untuk membunuh yang sangat baik. Kita lihat, namun Tema pada saat ini lebih sigap untuk mengawal gawangnya. Refleks yang sangat baik ditujukan oleh Tema Mursadat menghadapi sundulan yang begitu tajam yang dilakukan oleh Sergio Fernandez. Zainal Arif kali ini gagal dia. Bukan satu pelanggaran. Lorenzo Cabanyas, masih Lorenzo Cabanyas, berikan bola kali ini kepada Ridwan Barkawi. Zainal Arif kembali, masih Zainal Arif, duel dia dengan Alan Paves. Apa yang terjadi? Bagaimana duel antara Alan Paves dan juga Zainal Arif? Tidak begitu berarti saya lihat pelanggaran dari Zainal Arif. Wasit Daryanto kembali mengeluarkan kartu kuningnya. Abdi Gusti Wicaksono. Bukan satu pelanggaran kali ini. Salim Alaidrus berikan bola kepada Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi. Satu sliding tackle dari Bima Sakti Tukiman. Menutup pergerakan dari Ridwan Barkawi. Kali ini Gilang Angga Kurniawan kepada Ridwan Barkawi kembali. Masih Ridwan Barkawi. Cukup baik dia. Satu peluang kali bagi Persib Bandung. Masih dapat memblok pertahanan dari
Laskar Kenaro terhadap satu kerjasama terhadap Lorenzo Cabanyas dan juga Ridwan Barkawi. Kartu kuning untuk Zainal Arif. Pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Agak sedikit lebih hidup kita lihat bagaimana setup serangan dari anak-anak Persib Bandung dengan masuknya Zainal Arif dan dioperasikannya Ridwan Barkawi di sektor sayap. Kita melihat suatu peluang dari Cabanyas. Peluang pertama yang dipetik oleh pemain ini yang sepanjang babak pertama tidak begitu mencolok penampilannya. Harus ditandu keluar lapangan Alfredo Raul Reyes yang terkena satu tendangan keras dari Lorenzo Cabanyas, El Capitano ini. Coach Rohanda masih cukup tegang dia walaupun timnya sementara ini unggul 2-0 atas Maung Bandung. Casto Effendi. Dodi Fitrio. Balik kali ini bola oleh Pitono. Sergio Fernandez kepada Abdi Gusti. Jadi perebutan bola. Salim Alaidrus. Balik kali ini Sergio Fernandez kepada Abdi Gusti. Crossing dilakukan oleh anak-anak Laskar Kenaro. Umpan-umpan silang sepertinya menjadi kelemahan dari tim Maung Bandung di malam hari ini. Kembali kali ini satu peluang. Tema Mursadat menjemput bola. Kembali penampilan gemilang ditujukan oleh Tema Mursadat di babak kedua ini. Ya, kita lihat tadi memang sebelum terjadinya benturan, kita lihat bagaimana tik-tak yang dilakukan oleh pemain daripada Persema Malang memang cukup baik. Dan kita lihat Tema di babak kedua ini, di awal-awal ini, dia menunjukkan perubahan permainan dan dia lebih sigap untuk mengantisipasi memotong jalannya bola. Dia ada keberanian untuk lebih cepat memilih meninggalkan sarangnya. Untuk pergerakan dari tadi Tema Mursadat. Bagaimana tik-tak yang dilakukan oleh Alan Paves dan juga Sergio Fernandez. Gilang Angga Kurniawan kali ini. Masih dengan tempo yang terjadi di babak pertama. Tempo yang sangat pelan, tempo yang sangat lambat. Super big match dari Stadion Gajayana Malang ini. Akankah Persema Malang tetap mempertahankan grafik menanjaknya? Setelah mereka ditaklukkan oleh Persija di kandang mereka sendiri pada laga di minggu ke-23, mereka terus menunjukkan prestasinya dengan menang atas Men Padang dan juga bermain seri atas Persita Tangerang. Alseni Jawara masih berada di bench. Alseni Jawara. Ataukah Persib Bandung yang di dua laga terakhir bermain imbang dengan Persikabo dan juga dengan PSS Sleman mampu mengejar ketertinggalannya dengan 2 gol di babak kedua ini. Lorenzo Cabanyas. Umpan sampai kepada Ridwan Barkawi. Satu sundulan kali ini berusaha dilakukan tadi oleh Christian Bekamenga. Kembali terjadi pelanggaran. Lebih hidup gaya permainan dan juga pola permainan yang diperagakan oleh anak-anak Maung Bandung di babak kedua ini. Ya, di sini kita tidak sama sekali melihat di babak pertama tadi bahwa andalan daripada Persib sebagai permainan bola-bola pendek, umpan-umpan dari bola pendek. Namun kita lihat di babak pertama tadi mereka lebih banyak mengandalkan umpan-umpan long pass jauh langsung mengarah ke jantung pertahanan daripada Persema Malang. Itulah akibat daripada tidak jalannya permainan daripada Persib di babak pertama. Dan di babak kedua ini kita lihat mereka lebih berani memainkan bola dari kaki ke kaki. Zainal Arif berada di depan bola. Akankah ia akan melakukan tendangan langsung mengarah ke gawang si Casto Effendi? Tendangan bebas ini sudah bersiap-siap. Zainal Arif satu tendangan, kali peluang, satu gol!
dicetak oleh Ridwan Barkawi, merubah kedudukan menjadi 1-2. Satu aksi dari Ridwan Barkawi. Bagaimana gol dicetak melalui tendangan bebas Zainal Arif dan bola liar berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Ridwan Barkawi. 1-2 disambut oleh Viking yang hadir tentunya di Stadion Gajayana Malang. Ya, kita lihat bagaimana syuting yang dilakukan oleh tadi Zainal Arif, walaupun bukan dia mencetak gol namun syuting cukup keras, dan kita lihat pantulan bola dari kaki kepada pemain Persema mengarah kepada Barkawi, dan dengan posisi yang cukup baik dan tidak offside kita lihat Barkawi meletakkan bola ke gawang Sukasto. 2-1 untuk Persib Bandung. Dan Barkawi berhasil mencetak gol yang ke-7 di Liga Jarum Indonesia 2007 ini. Tidak dalam perangkap offside. Bagaimana Barkawi memberikan asa kepada tim Maung Bandung dan selebrasinya. Menarik jaipongan dia. Ya, kita lihat memang dengan masuknya Zainal Arif, walaupun Zainal Arif tidak melakukan gol, dan kita lihat memang dengan masuknya Zainal Arif sedikit menampakkan perubahan daripada permainan Persib Bandung, dan kita lihat bagaimana kerja dari Arif cukup baik di awal-awal babak kedua ini. Christian Bekamenga kali ini. Dari Bima Sakti yang langsung mengambil bola. M. Kamri. Masih M. Kamri pada Dodi Fitri Effendi. Kembali satu pelanggaran, kali ini berada di depan kotak penalti dari Maung Bandung. Bayu Sute yang dia akan melakukan satu pelanggaran tadi terhadap M. Kamri atau Dodit Fitrio. Dan kali ini peluang bagi anak-anak Laskar Ken Arok untuk memperbesar keunggulannya. Dan ini tentunya ujian bagi Tema Mursadat, siap menerima satu tendangan dari para pemain Persema Malang yang akan mengambil tendangan bebas ini. Ada Alfredo Raul Reyes dan juga ada Dodi Fitrio dan M. Kamri. Siapakah yang mengambil tendangan bebas ini? Akankah Alfredo Raul Reyes yang akan menjadi eksekutor? Alfredo Raul Reyes, satu tendangan pressing, hampir saja, hanya tipis berada di sebelah kiri atas gawang Tema Mursadat. Ya, kita lihat memang syuting sangat baik, kita lihat dengan melakukan placing kaki dalam dan mengarah cukup baik. Kita lihat sedikit saja dari Mister gawang Tema Mursadat. Apabila sedikit bola lebih rendah, kita lihat gol akan mengancam gawang daripada Tema. Tendangan dari Alfredo Raul Reyes sebelum bisa merubah kedudukan. Kali ini Ridwan Barkawi, masih Ridwan Barkawi, satu tendangan dari luar kotak penalti. Terlihat Sukasto Effendi agak sedikit kecewa dengan barisan pertahanan dari Persema Malang yang terlihat kurang rapi dibandingkan dengan babak pertama. Ya, saya melihat di sini dengan masuknya Zainal Arif dan mereka memasang dua striker dengan satu striker di belakang. Kita lihat bagaimana pertahanan daripada Persema udah mulai kocar-kacir dengan mereka kebingungan harus menjaga yang mana. Kita lihat pergerakan antara Barkawi, Zainal maupun juga Bekamenga cukup merepotkan pertahanan daripada Persema Malang. Ya, agak sedikit goyah memang kita lihat barisan belakang Persema Malang. Kita melihat sudah mulai kelihatan kreativitas dari lini kedua Persib Bandung dengan hadirnya Zainal Arif dan dioperasikannya Ridwan Barkawi sebagai penyerang lubang di sini. Bitono kali ini arah kepada penjaga gawang Tema Mursadat, umpan silang yang diarahkan kepada Dodi Fitri Effendi dan juga Sergio Fernandes. Meninggalkan lapangan permainan dan paran ke dalam kali ini buat Laskar Kenaro. Ridwan Barkawi cetak gol bagi Persib Bandung. 7 gol telah ia lesakan dan menjadi top scorer kedua kali ini bagi Persib Bandung setelah Christian Bekamenga dengan 10 golnya. Sergio Fernandes. Bayu Sute. Ridwan Barkawi. Gilang Angga, tiktak dia cukup baik dengan Ridwan Barkawi. Cukup cepat kali ini Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi ke tengah dia. Satu sliding tackle yang sangat bersih dilakukan oleh Alfredo Raul Reyes. Dua pemain dari dua tim yang berbeda masih berada di lapangan tergeletak. Cucu Hidayat. Dan kali ini Gilang Angga masih kesakitan dia. Harus menerima bantuan dari tim medis Gilang Angga Kurniawan. Kita lihat bagaimana proses terjatuhnya Gilang Angga tadi.
melakukan duel. Dengan M. Kamri. Lemparan ke dalam kali ini. Alan Paves berusaha untuk mengirim bola. Halau dia oleh Cucu Hidayat. Alan Paves, lemparan ke dalam kali ini bagi Laskar Kenarok. Sudah lakukan Sergio Fernandes yang menerima bola. Masih Sergio Fernandes. Satu tendangan kali ini ke mulut kali ini di dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau dan satu tendangan flashing yang tadi dilakukan oleh Abdi Gusti Wijaksono terlalu tinggi dari gawang Tema Mursadat. Ya, kita lihat bagaimana scrimmage yang terjadi di kotak penalti daripada Persib. Kita lihat Nova membuang bola namun jatuh di kaki pada Abdi. Namun kita lihat ya, Abdi bukan melakukan shooting ya, sedikit menconcong bola ya dengan ujung kaki sehingga bola naik jauh. Bitono cukup sukses menggantikan peran dari Nurul Huda di sayap kanan dari Persema Malang sejauh ini. Zainal Arif berusaha menyongsong bola. Ridwan Barkawi kali ini. Gilang Angga Kurniawan. Masih Gilang Angga kepada Ridwan Barkawi kembali. Bukan satu pelanggaran. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Maung Bandung yang terus berangsur, terus memberikan tekanan kepada Persema Malang. Menyamakan kedudukan ketertinggalannya. Pelanggaran jelas terlihat bagaimana Alan Paves blok pergerakan dari Gilang Angga Kurniawan. Oh, kaki dan juga tangan dari Allen tadi menyungkurkan Gilang Angga. Kembali harus menerima bantuan tim medis Gilang Angga. Tersungkur. Blok badannya oleh Alan Paves. Saya kira pelanggaran dari Alan Paves cukup keras dan sangat mungkin Gilang akan digantikan oleh salah satu, boleh jadi Sony Kurniawan di sini. Sudah gol Lorenzo Cabañas. Kali ini berada dalam posisi offside. Christian Bekamenga. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Daryanto asal Jakarta kepada Christian Bekamenga yang melakukan tendangan bola yang sudah dalam posisi offside. Christian Bekamenga menerima kartu kuning dari wasit Daryanto asal Jakarta. Tempo masih. Kembali terjadi pelanggaran. Walaupun tempo berlangsung sedikit pelan, tapi pelanggaran demi pelanggaran terjadi. Ya, cukup sering kita mencermati bagaimana wasit Daryanto sering meniup peluit pertanda terjadinya pelanggaran, dan saya juga melihat 5 kartu kuning yang sudah beredar dari kantong wasit Daryanto juga cermin bagaimana kerasnya setiap pelanggaran yang terjadi dalam setiap duel yang dilakukan antar sesama pemain yang beredar dalam laga penuh emosi di Stadion Gajayana Malang ini. Benicio dipersiapkan oleh Coach Rohanda untuk masuk di babak kedua ini. Ternyata sang breaker Abdi Wijaksono ditarik keluar, dia digantikan oleh Benicio. Ingin merubah gaya permainan dengan memasukkan seorang Benicio Kaye di babak kedua ini Coach Rohanda. Butuh
butuh seorang penyeimbang yang lebih keras lagi. Dengan ditarik keluar seorang Abdi Gusti Wicaksono yang selama ini bermain sebagai penjaga kedalaman dari lapangan tengah Laskar Kenaro. Bayu Sute menjadi pengawal setia bagi Sergio Fernandes. Iya, kita lihat dalam setiap pergerakan Sergio Fernandes, di situ ada Bayu Sute. Sergio Fernandes kali ini Benicio baru masuk di babak kedua ini. Masih Benicio. Dapat direbut bola oleh Salim Alaidrus. Kali ini Pitono kepada Benicio kembali. Cukup kosong kali ini posisi dari Lucky Avandi. Benicio, masih Benicio. Berikan umpan ke tengah kotak penalti. Membentur salah satu pemain dan menghasilkan sepak pojok bagi Laskar Kenaro. Pitono yang menjadi penendang dari sepak pojok ini. Dilakukan Pitono. Satu kali ini berdiri dalam posisi yang sangat bebas. Kita lihat Alan Paves. Sayang sundulannya masih terlalu tinggi. Kita lihat bagaimana sepak pojok dilepaskan oleh Pitono dan kita juga melihat bagaimana Alan Paves sangat-sangat bebas. Tapi sundulan yang dilepaskan Paves tidak begitu akurat tadi. Susah melewati 3 pemain yang menutup pergerakan dari Christian Bekamenga. Ridwan Barkawi kali ini pada Zainal Arif. Masih Zainal Arif, cukup cepat dia dengan Ridwan Barkawi. Dan Zainal Arif, satu tendangan. Sayang sekali, satu peluang emas bagi Maung Bandung. Masih belum bisa dimanfaatkan secara sempurna oleh Zainal Arif. Ya, kita lihat suatu usaha yang sangat baik. Kita lihat bagaimana Arif memberikan passing kepada Bekamenga dan dengan secepatnya juga Bekamenga melakukan back heel, umpan balik kepada Arif. Namun kita lihat Arif syuting tidak begitu baik dan inilah yang tidak kita lihat di babak pertama tadi, bagaimana kerjasama antar penyerang yang belum terlihat dan ini satu-satunya yang terjadi di babak kedua ini. Sebuah setting yang nyaris sempurna tadi. Cucu Hidayat, duel dia dengan Benicio. Alan Paves kepada M. Kamri. Dodi Fitrio yang dituju. Dodi Fitrio kali ini. Satu sundulan flashingnya masih sedikit sebelah kanan dari gawang Tema Mursadat. Sergio Fernandes tadi melakukan sundulan. Kembali akan terjadi pergantian pemain di babak kedua ini. Ternyata Alseni Jawara dimasukkan oleh Coach Rohanda menggantikan Dodit Fitrio Effendi. Ya, satu keputusan yang juga menarik saya lihat dari pelatih Rohanda dengan menyuntikkan tombak yang lebih punya darah, lebih punya stamina tentu saja. Diawara. Lorenzo Cabanyas. Ada Pitono kali ini, cukup cepat kali ini Pitono. Sergio Fernandes tadi maksudnya berikan bola kepada Lucky Avandi. Kali ini serangan balik. Ada Alfredo Raul Reyes langsung menghalau bola yang diarahkan kepada Zainal Arif. Masih kesakitan, terlihat Alfredo Raul Reyes memegangi lututnya. Apa yang terjadi? Oh, terinjak sepertinya oleh Zainal Arif. Ya, kita lihat itu satu tindakan yang sangat-sangat tidak terpuji menurut saya. Kita lihat bagaimana tackle yang dilakukan oleh Reyes cukup baik, namun kita lihat satu injakan oleh Arif. Saya tidak melihat apakah ini disengaja atau tidak ya. Namun apabila ini disengaja, ini satu tindakan yang menurut saya tidak terpuji. Ya, lagi-lagi dengan sudut pandang yang sempit, saya tidak melihat ada unsur kesengajaan dari Arif. Karena dengan posisi, dengan pergerakan yang juga tidak seimbang tadi, kita melihat bagaimana kaki kiri Arif tadi menerpa lutut kanan dari Raul Reyes. Kalau saja ini berbuah dengan kartu kuning,
sangat mungkin Arif akan terusir dari lapangan. Karena itu berarti kartu kuning yang kedua buat Zainal Arif. striker yang sekarang juga dalam banyak kritik dari banyak media massa ini. Tendangan bebas kali ini bagi Laskar Kenarok. Kita juga mencermati bagaimana penampilan Bima dengan pos baru dia sebagai seorang libero. Ketika dia melakoninya dengan lumayan bagus ya. Ya, saya melihat di sini suatu nilai positif yang dimiliki Bima adalah dia mempunyai cannonball yang cukup baik, Bung Dimen. Jadi dia melakukan umpan-umpan jauh sangat-sangat terukur dan saya pikir lebih banyak memanjakan pemain depan daripada Persema yang dengan gampang dan enaknya menerima bola daripada Bima. Gilang Angga Kurniawan kali ini. Masih Gilang Angga. Cucu Hidayat. Berubah arah ke belakang kepada Bayu Suto. Atau Erik Setiawan. Masih Erik. Dipres dia oleh Arsene Jawara. Cepat kali ini bola diarahkan kepada Salim Aledrus. Masih Salim Aledrus dapat mengontrol bola. Sekali ini Salim Aledrus. Belakang lagi dia kepada Cucu. Halau bola tadi. Jawara. Palang ke dalam kali ini bagi Maung Bandung. Cucu Hidayat. Ridwan Barkawi. Lebih mobile bermain di babak kedua ini. Masih Ridwan Barkawi. Masih Barkawi. Gimana pergerakannya tadi? Ditutup oleh Alfredo Raul Reyes. Iya, kehilangan Suwita Pata, kehilangan atau absennya Eka Ramdhani yang baru saja pulang dari latihan sebulan di Argentina bersama skuad timnas U23 dan kehilangan Patricio Jimenez di lini belakang. Saya melihat penampilan Persib seperti kehilangan warna dan kita melihat 20 menit ke depan sampai sebelum wasit Rohana meniup peluit terakhir, anak Bandung ini seperti berjudi dengan waktu untuk bisa menyeimbangkan kedudukan menjadi 2-2, bahkan membalikkan keadaan. Karena praktis belum sekalipun kita lihat bagaimana gawang Persema Malang yang dikawal oleh Sukasto Effendi berada dalam situasi yang membahayakan. Satu peluang lagi dari Persema Malang. Kali ini bola dapat ditangkap dengan baik oleh Tema Mursadat. Zainal Arif yang dituju. Bima Sakti Tukiman. Sang sweeper. Cukup bebas kali ini. Ada Benicio. Masih Benicio dikawal dia oleh Erik Setiawan. M. Kamri. Benicio kembali. Belum meninggalkan lapangan permainan bola. Sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat Sergio Fernandez. Gimana umpan dari Benicio. Ya, tiga pemain kita lihat memang berdiri pada posisi offside. Tinggalkan lapangan permainan. Bayu Suto. Seperti ada masalah di dua lutut pemain asal Bali ini. Arsene Jawara kali ini berhasil merebut bola. Masih Arsene Jawara. Gagal mengontrol bola dia. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini. Jawara kembali. Kali ini Nova Arianto. Pada Erik Setiawan. Pelan dia kepada Gilang Angga. Balik lagi kepada Erik Setiawan. Cucu Hidayat. Pada Salim Aledrus yang agak sedikit kosong posisinya. Yang berusaha ditutup oleh Pitono.
Bola mengarah kepada Christian Bekamenga, berhasil dipotong. Oh. Satu pelanggaran lagi kembali terjadi di depan wasit Daryanto. Dan saat itu layak dihukum dengan kartu kuning. Kita lihat bagaimana Itono dilanggar oleh Cucu Hidayat. Ya, kita lihat memang sangat-sangat keras apa yang dilakukan oleh Cucu. Kita lihat bagaimana Pitono udah lebih dulu menyentuh bola dan kita lihat tendangan kaki dari Cucu mengenai sangat telak di Ya. bagian tulang kering daripada Pitono. Kita lihat bagaimana wasit mengambil keputusan. Dan saya pikir ini layak diberikan kartu. Ya, dan kejadian ini persis berada di depan wasit Daryanto. Coach Ruhanda memberikan satu instruksi khusus kepada Sergio Fernandes. Ini Ya, dia. kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Daryanto, kali ini kepada Cucu Hidayat. Kartu kuning ke-6. Hujan kartu kuning di kota hujan Malang. Dan inilah dia Cucu Hidayat yang harus menerima kartu kuning, juga masih mendapatkan perawatan dari tim medis. Sudah kembali masuk ke lapangan Cucu Hidayat. Apa yang terjadi? Wasit Daryanto mendatangi wasit cadangan dan juga pengawas pertandingan. Ya, kita tidak mengetahui apa yang sedang didiskusikan tadi, Bung. Kali ini tekanan dari Laskar Kenarok. Tinggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini. Salim Alaidrus. Benicio Kaye. Asisten wasit 2, kita lihat Sumarman mengangkat bendera melihat ada pelanggaran. Kita melihat style yang sangat khas dari Salim Alaidrus. Tipikal pemain dengan temperamen yang sulit dikontrol. Sudah mulai kelihatan sekarang. Ya, kembali kita lihat apa lagi yang didiskusikan. Kelihatannya mungkin adanya perkiraan bahwa ada satu pemain telah mendapatkan 2 kali kartu mungkin ini. Ya, Bagaimana wasit Daryanto tadi berdiskusi dengan pengawas pertandingan Sukirso dan juga wasit cadangan Oleh Hadi. Dia pengawas pertandingan Sukirso. oh, Masih dapat ditepis di bola oleh Tema Mursadat. Semakin pelan tempo permainan di babak kedua ini. tetapi kartu kuning juga semakin deras mengalir keluar dari kantong wasit Daryanto dan seperti ada kesalahan dalam pencatatan jumlah kartu kuning yang sudah beredar. Dan dalam sepanjang catatan kita sudah 6 kartu kuning yang beredar. Ya, sepertinya tadi ada sedikit kesalahan yang dianggap mendapatkan kartu kuning adalah Bayu Sute. Padahal sebenarnya pelanggaran tadi dilakukan oleh Cucu Hidayat. Ya. Mungkin yang menjadi satu diskusi antara wasit dan juga pengawas pertandingan. Zainal Arif cetak 5 gol sejauh ini bagi Persib Bandung. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Memasuki 10 menit terakhir. Super big match dari Stadion Gajah Yana Malang. Persema Malang sementara diunggul 2-1 atas tamunya Persib Bandung. Itono akan melakukan lemparan ke dalam. Seni Jawara
Radu kaki dia tadi. Cukup tinggi tadi kita lihat bagaimana kaki Bayu Sute. Ya, kita melihat di sini Bayu itu harus sedikit lebih berhati-hati ya, karena kita mengetahui bahwa Bayu sudah mendapatkan kartu kuning dari sebelumnya ya. 1 kartu kuning untuk Bayu. Tentunya ini menjadikan harus hati-hati. Wasit Daryanto harus cukup jeli juga memimpin jalannya pertandingan di malam hari ini. Cukup keras pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Stadion Gajayana Malang ini. Dan sejauh ini meredam penampilan keras dari para pemain kedua tim dengan menghujani kartu kuning di Stadion Gajayana Malang ini. Paling tidak wasit Daryanto sudah bisa meredam terjadinya aksi yang lebih anarkis. Dan kita lihat Bayu Sute kali ini yang masih tergeletak di lapangan. Siapakah kali ini harus menerima kartu dari wasit Daryanto? Dimana Pitono juga Bayu Sute. Sepertinya Pitono yang mendapatkan kartu kuning kali ini. Faktor keletihan yang berada di akhir-akhir babak kedua ini membuat para pemain terlihat sedikit lebih tinggi emosinya. Sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ridwan Barkawi kali ini coba melakukan tekanan, berhasil dipatahkan. Alseni Jawara mengirim bola kembali kepada Pitono. Benicio. Masih Benicio. Bukan pelanggaran duelnya. Cukup cepat kali ini Zainal Arif, sangat baik Zainal Arif dapat membawa bola. Masih Zainal Arif, terlihat ada Lorenzo Cabanyas dan juga ada Christian Bekamenga. Terlalu deras ke dalam umpan dari Zainal Arif. Persib Bandung kembali melakukan pergantian pemain. Ini dia pemain yang pernah menjadi jenderal lapangan tengah bagi Persib Bandung, Yaris Riyadi, masuk menggantikan Gilang Angga, menandakan satu permainan menyerang akan kembali diterapkan oleh Acan Yuri di sisa waktu 7 menit babak kedua ini. ya sebuah keputusan yang saya pikir sedikit terlambat yang dilakukan oleh Arcan Yuri. Karena dengan sisa waktu 7 menit ke depan sulit berharap ada sesuatu kontribusi yang maksimal yang bisa diharapkan dari seorang Yaris Riyadi. Camri akan melakukan lemparan ke dalam kali ini bagi Laskar Kenarot kepada Alfredo Raul Reyes. Sergio Fernandez sudah meninggalkan lapangan permainan, kontrol bolanya. Christian Bekamenga belum mendapatkan suplai bola sejauh ini. Bekamenga, Tema Mursadat, Sergio Fernandez kali ini, masih Sergio Fernandez, belakang dia kepada Alfredo Raul Reyes. Kali ini Alseni Jawara berhasil direbut bola tadi oleh Cucu Hidayat. Cepat kali ini Salim Alaidrus kembali kepada Cucu Hidayat. Nova Suster Ngesot Arianto berubah arah kepada Erik Setiawan. Kali ini Bekamenga yang menjadi tujuan. Masih Christian Bekamenga. Kawal dia oleh Bima Sakti. Yaris Riyadi.
Lorenzo Cabanyas atau Cucu Hidayat mengarah kepada Zainal Arif. Satu sundulan dari Zainal Arif. Ya, terlepas dari offside tadi kita lihat umpan yang dilakukan oleh Cucu yang sangat baik ya. Namun saya melihat apabila ini tidak dalam posisi offside, saya melihat alangkah baiknya apabila Arif melakukan heading umpan kepada Beka Menga yang posisinya lebih menguntungkan. Masuki 5 menit terakhir di babak kedua ini. Kali ini Yaris Riyadi. Masih Yaris Riyadi, Alseni Jawara membantu pertahanan. Nova Arianto. Salim Aledrus. Cukup cepat kali ini Salim Aledrus. Masih berhasil melewati satu pelanggaran kali ini. Di depan wasit Daryanto terhadap Luki Avandi. Salim Aledrus. Ini dia Salim Aledrus. Alseni Jawara kali ini, masih Jawara. Satu tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, masih jauh dari target gawang Tema Mursada dilakukan oleh Benicio. Ya, saya melihat dengan masuknya Benicio maupun juga Alseni Jawara tidak begitu banyak membantu penyerangan daripada Persema Malang. Kembali Yaris Riyadi berikan bola kepada Erik Setiawan. Masih Erik Setiawan kali ini berusaha melewati M. Kamri. Meninggalkan posnya Erik Setiawan untuk membantu penyerangan. Lorenzo Cabanyas kali ini. Dipotong bola, berhasil kembali direbut oleh Christian Beka Menga. Masih Beka Menga. Terjadi salah komunikasi tadi dia dengan Salim Aledrus. M. Kamri. Kembali pelanggaran dan kartu kuning kali ini diberikan kepada Erik Setiawan. Wasit Daryanto. Sudah 8 kartu kuning dikeluarkan. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana tindakan-tindakan keras yang dilakukan oleh para pemain. Kita lihat suatu tackling yang sangat keras menurut saya. 5 kartu kuning untuk tim Maung Bandung dan 3 kartu kuning untuk Laskar Kenarok dikeluarkan oleh wasit Daryanto. Alfredo Raul Reyes. Bima Sakti. Pada Sergio Fernandez. Tendangan bebas kali ini bagi Laskar Kenarok. Sudah semakin menurun stamina dari para pemain yang bertanding di malam hari ini. Sisa-sisa tenaga di akhir babak kedua ini. Akankah Laskar Kenarok mampu mempertahankan atau memperbesar keunggulannya, atau malah akan disamakan oleh Persib Bandung? Bayu Suto berhasil mengamankan tendangan bebas yang dilakukan oleh Benicio. Tema Mursadat. Pitono kembali yang akan mengambil sepak pojok bagi Laskar Kenarok. Sudah lakukan Pitono, mengarah kepada Benicio. Masih dapat diamankan oleh Tema Mursadat.
menghalau bola. M. Kamri kali ini. Oh, bagus tadi. sekali. Dua menit tambahan waktu. Serangan ke dalam bagi Laskar Kenarok akan dilakukan oleh M. Kamri. Masih M. Kamri kepada Sergio Fernandes di ujung kiri. Bola masih bertahan, kita lihat jadi perebutan Yaris Riyadi, Erik Setiawan dan juga M. Kamri. Ridwan Barkawi terlihat agak sedikit memprotes wasit. Ya, sudah meninggalkan lapangan permainan memang bola tadi. El Capitano Salim Alaidrus. Sepak pojok kembali kali ini bagi Laskar Kenarok, pelan saja. Berikan bola kepada M. Kamri. Masih M. Kamri. Ditutup pergerakannya oleh Ridwan Barkawi. Nova Susar Ngesot Arianto menghalau bola, mengirim bola kepada Christian Bekamenga. Alseni Diawara ditonong kembali. 25 detik lagi waktu normal akan atau waktu tambahan akan berakhir. Yaris Riyadi. Ditono pada Sergio Fernandes. Pelanggaran Sergio Fernandes. Kali ini bola kembali dikuasai oleh Sergio Fernandes. Masih Sergio Fernandes. Peluang terakhir sepertinya bagi Laskar Kenarok. Akankah mereka mampu mempertahankan kemenangannya ini? Satu sundulan, coba dilakukan oleh Alseni Diawara. Lorenzo Cabañas harus menjemput bola ke belakang. Ya, wasit Daryanto asal Jakarta telah meniupkan peluit yang menandakan Super Big Bash dari Stadion Gajah Malang. Laskar Kenarok Persema Malang menghadapi Persib Bandung telah berakhir. Dan kedudukan akhir adalah Laskar Kenarok Persema 2 dan Persib Maung Bandung 1. Di mana terlihat Ridwan Barkawi agak sedikit memprotes wasit Daryanto. Dan juga ini ada Alfredo Raul Reyes dan juga Zainal Arif yang memang terlibat adu ketangkasan tentunya di babak kedua tadi dengan dimasukkannya Zainal Arif. Dan juga mitra sepak bola inilah di akhir dari Super Big Match Persema 2, Persib Bandung 1. Dan mitra sepak bola jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.